Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Zaki Aaron Akbar Pramana dengan NIM 23000181036. Di sini saya bersama teman saya juga yang bernama Nanda Munada Asih dengan NIM 23000181051. Nah, di sini kita akan bahas tentang pemrograman perpustakaan menggunakan bahasa Java yang dibuat oleh kami kelompok 8. Baiklah, tanpa berlama-lama, mari kita lanjutkan saja ke pemrogramannya. Yang dimulai dengan teman baik saya, Nanda. Persilahkan bosku. Oke, di sini saya Nanda akan menjelaskan kelas buku, anggota, dan kelas perpustakaan. Jadi yang pertama kita akan membahas kelas buku. Jadi kelas buku itu mempunyai 4 atribut utama. Yang pertama judul, penulis, tersedia, dan kategori. Judul dan penulis menyimpan informasi dasar buku. Kategori menentukan jenis buku, dan tersedia ini mengecek apakah buku ini bisa dipinjam atau enggak. Ini tuh kayak identitas unik buat tiap buku di perpustakaan kita. Lanjut ke konstruktor. Waktu objek buku dibuat, konstruktor ini bakal otomatis jalan. Dia ngasih tahu nilai awal ke judul, penulis, kategori, dan langsung ngeset status tersedia ke true. Jadi, setiap buku baru yang ditambahkan pasti dalam keadaan bisa disimpan. Oke, kita lanjut ke metode getter. Nah, di sini ada get judul, get penulis, get kategori, dan is tersedia. Masing-masing metode ini berfungsi buat ngambil nilai dari input yang tadi kita bahas. Misalnya, kalau kita manggil get judul, sistem bakal balikin judul bukunya. Nah, di sini juga ada metode set tersedia. Ini tuh dipakai buat status ketersediaan buku. Kalau buku dipinjam, kita bisa set jadi false. Kalau buku udah balik, kita set jadi true. Yang terakhir, kita punya metode toString. Ini tuh buat ngeprint informasi lengkap buku dalam format yang rapi. Sini ada judul, penulis, kategori, dan status ketersediaan. Oke, kita lanjut ke kelas anggota. Nah, pada kelas anggota, kita bakalan fokus pada bagian atribut dan konstruktornya. Yang pertama, kita punya 2 atribut namanya untuk menyimpan nama anggota dan buku dipinjam, yaitu daftar buku yang dipinjam oleh anggota. Konstruktor ini di sini bertugas untuk menginisialisasi 2 atribut ini. Jadi setiap anggota baru langsung punya nama dan daftar buku kosong. Nah, lanjut kita ke metode pinjam buku. Jadi metode ini tuh memastikan buku yang dipilih tersedia dulu. Kalau iya, buku ditambah ke daftar pinjaman, status ketersediaannya diubah jadi false, dan data peminjaman disimpan di file peminjam txt. Praktis banget bukan? Nah, kita ke metode kembalikan buku. Di sini buku yang dipinjam bisa dikembalikan dengan cara dihapus dari daftar pinjam. Status ketersediaan diubah jadi true dan datanya dihapus dari file peminjam txt. Nah, di sini kita juga punya metode daftar buku dipinjam. Nah, metode ini tuh untuk menampilkan semua buku yang sedang dipinjam oleh anggota. Kalau nggak ada buku yang dipinjam, sistem bakalan nggak kasih tahu dengan pesan yang jelas. Di sini kita ada metode simpan dan hapus. Ada 2 metode tambahan, simpan data peminjam untuk mencatat peminjam buku ke file, dan hapus data ini untuk menghapus data saat buku dikembalikan. Ini bikin data tetap sinkron antara sistem dan file. Kita lanjut ke perpustakaan. Nah, di sini kita punya kelas yang namanya perpustakaan. Inti dari kelas ini adalah nge-manage koleksi buku kita.
Di balik layar, kita pakai array list buat menyimpan semua data bukunya. Yuk kita bahas satu persatu fungsinya. Jadi di sini ada metode tambah buku. Ini tuh kayak admin perpustakaan yang bakal masukin buku baru ke koleksi. Kalau berhasil, sistem bakal ngasih tahu kalau bukunya udah ditambah. Kita lanjut ke metode daftar buku. Ini tuh ngelis semua buku yang ada di perpustakaan. Kalau koleksinya masih kosong, sistem bakal bilang bukunya nggak ada. Jadi pastiin udah ditambahin ya bukunya. Kita lanjut ke metode cari buku. Di sini saya menggunakan metode cari buku. Kalian tinggal masukin judulnya, sistem bakal cari dan kasih tahu kamu bukunya ada apa enggak. Tapi jangan salah ketik ya judulnya. Lanjut ke buku tersedia. Jadi kita bisa ngefilter mana aja buku yang mesti dipinjam gitu. Nah, jadi kesimpulannya, yang pertama metode tambah buku ini bisa untuk nambahin buku. Yang kedua, kalau mau ngelis semua buku pakai metode daftar. Yang ketiga, metode cari buku untuk kalian mencari buku. Dan yang terakhir ada metode tersedia yang berfungsi untuk melihat buku apa aja sih yang tersedia. Nah, itu saja untuk eh, kelas yang udah saya jelaskan. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Nah, baiklah, kembali lagi bersama saya Zakiran Akbar Permana yang akan membahas tentang class login. Jadi gini, di sini kan kita punya dua fungsi utama, yaitu autentikasi dan registrasi. Simple banget kan? Tapi jangan salah, ini tuh fondasi buat bikin sistem login yang legit. Kita mulai dari autentikasi dulu ya. Nah, di sini intinya tuh untuk mengecek username sama password. Nah, dapat dilihat kan? Di sini tuh intinya tuh untuk mengecek username sama password yang diinput user aja. Jadi data username password kita simpan di file yang nama usernya itu txt. Kalau match berarti user berhasil. Kalau enggak ya nggak bakalan ada. Terus kita lanjut next. Cut play. Next kita ada fungsi registrasi. Ini tuh buat user yang baru join ke sistem kami. Jadi, kalau mereka masukin username sama password, data itu bakal langsung ditulis ke file user txt. Tinggal buka file, tambahin datanya, dan beres deh. Simpel kan? Nah, untuk melihat outputnya, kita akan bahas di bagian terakhir. Jadi, di sistem class login ini, autentikasi buat ngecek data user, registrasi buat nambahin user, terus data tersebut disimpan di txt, jadi aman dan efisien. Baiklah, kita akan lanjut membahas kelas aplikasi perpustakaan. Nah, di sini kita punya kode utama untuk menjalankan aplikasi perpustakaan kita. Kodenya mulai dari login, registrasi, sampai menu-menu yang lainnya. Yang pertama, aplikasi ini punya fitur login dan registrasi sama kayak kelas login yang saya bahas tadi. Kalian bisa daftar dulu pakai username dan password. Kalau udah terdaftar, tinggal login saja. Nah, pas login, setiap sistem bakal dicek username dan password kalian di file user txt. Kalau match, maka kalian bakal bisa login. Tapi kalau belum punya akun, tinggal registrasi aja. Data kamu bakal langsung disimpan ke file txt. Oke, setelah login kita masuk ke menu utama. Di sini ada banyak pilihan, kayak daftar
Oke, setelah login, kita masuk ke menu utama. Di sini ada banyak pilihan, kayak lihat daftar buku, cari buku, pinjam buku, sampai cek buku yang tersedia. Nah, menu ini pakai Sweetcast, jadi setiap pilihan punya fungsi masing-masing. Contohnya nih, kalau pilih satu, kita bisa inisialisasi buku secara otomatis. Selanjutnya, ada sistem pinjam dan kembalikan buku yang dimana kalian bisa meminjam dan mengembalikan buku yang telah kalian pilih. Oh iya, ada juga fitur buat ngecek buku apakah masih tersedia atau udah dipinjam sama orang lain. Tinggal pilih 5 atau 6 dan semua data langsung ditampilkan. Nah, untuk set nanti kalau memilih cash 7 atau keluar, maka akan keluar output ya terima kasih telah menggunakan aplikasi perpustakaan. Apabila tidak ada yang dipilih dari itu atau ada yang diketik yang nggak tahu. Oke, mungkin segitu saja untuk login dan aplikasi perpustakaan. Selanjutnya kita akan menampilkan untuk outputnya. Misalkan saya ingin log, login dulu dah. Kita coba username, kita kasih nama saya Zaki, passwordnya 123. Nah, di sini outputnya akan muncul login gagal. Cek username dan password Anda. Apabila kita registrasi dulu dengan cara kita memilih dua, kita registrasi dengan buat akun baru Zaki dengan password 1, lalu kita login. Nah, dia akan terdapat maaf, dia akan memunculkan output menu yang ada di in pilihan dan Sweetcast-nya. Jadi kita Sweetcast-nya itu untuk memilih dari menu aplikasi perpustakaan tersebut. Apabila saya ingin mendaftarkan buku, nah di sini kan daftar buku kan udah diinput sebelumnya di uh, aplikasi di. Nah nanti di cut ya anda di IntelliJ-nya itu di pemrogramannya kayak buku fiksi 1 berhasil ditambahkan, fiksi 2 berhasil ditambahkan. Nah kita akan mencoba untuk mencari buku dengan klik 2. Kita pengen cari buku fiksi 1. Fiksi 1 tuh, buku dia akan memunculkan output buku ditemukan, judul fiksi 1, penulis fiksi 1, dan kategori fiksi tersedia. Nah ini dia menunjukkan apakah buku tersebut telah dipinjamkan atau belum. Hanya saya ingin meminjamkan buku, kita pinjam buku fiksi 2. Nah buku fiksi 2 telah berhasil dipinjamkan. Lalu kita cari buku, kita akan melihat apakah outputnya akan tersedia atau tidak. Nah buku ditemukan, judul fiksi 2, dan apakah tersedia? Tentu tidak, karena telah saya pinjam. Lalu saya ingin mengembalikan buku dengan klik 4. Judul yang saya pinjam itu fiksi 2. Nah output tersebut akan menampilkan buku fiksi 2 berhasil dikembalikan. Kita mau lihat buku tersedia apa aja yang buku tersedia.
Nah, sama kayak yang tadi. Jadi semua buku tersebut tersedia. Tapi kalau kita pinjam, coba kita pinjam lagi dengan mencari hmm, fiksi 2. Kita pinjamkan fiksi 2 lagi, terus kita mau ketersediaan bukunya. Nah, lihat, ini cuman judul fiksi 1, non fiksi doang. Fiksi 2-nya tidak tersedia karena sudah saya pinjam. Lalu kita lihat untuk buku yang dipinjam. Nah, buku yang dipinjam tersebut adalah fiksi 2. Kenapa fiksi 2? Karena saya yang meminjamkannya. Nah, selanjutnya kita akan keluar dan dia akan mengambilkan output. Terima kasih telah menggunakan aplikasi perpustakaan. Nah, mungkin segitu dulu yang dapat saya jelaskan, dan teman saya juga, apabila terdapat kesalahan kata-kata atau kurangnya dalam membuat pemrograman ini, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Kami tutup dengan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.